Mengembangkan karunia Allah. Marilah kita awali kegiatan kita dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena Engkau membekali aku dengan berbagai kemampuan. Doronglah aku agar aku dengan tekun dan bertanggung jawab senantiasa berusaha memperkembangkannya demi kebahagiaan diriku dan demi pelayanan kepada sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Panggilan Allah kepada manusia untuk turut serta memelihara dan mengembangkan karya ciptaannya disertai dengan berbagai kemampuan yang diberikan kepada manusia. Allah membekali masing-masing orang dengan berbagai kemampuan yang berbeda. Tetapi bagaikan pisau yang akan semakin tajam bila sering diasah, demikian pula kemampuan yang telah diberikan Allah kepada masing-masing orang itu hanya akan dapat berguna bila dilatih dan dikembangkan. Dalam pelajaran ini, kamu akan diajak untuk menyadari 3 hal penting perlunya mengenal kemampuan diri yang telah dianugerahkan Allah. Menyadari panggilan Allah untuk mengembangkan kemampuan dan menemukan cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kemampuan itu. Kemampuan adalah harta yang diwariskan Allah kepada setiap manusia agar manusia yang bersangkutan bisa hidup dan berguna bagi sesamanya. Lalu, tidak benar jika ada orang yang mengatakan dia tidak dapat melakukan apapun. Setiap orang pasti memiliki kemampuan yang telah dianugerahkan atau yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Kita semua dapat menemukan kemampuan yang kita miliki dengan cara melihat mata pelajaran apa yang cukup menonjol. Ini untuk seorang siswa. Lalu, keterampilan apa yang paling disenangi? Hobi apa yang selama ini yang sangat disukai? Tentunya hobi yang positif. Di sini ada bagan atau kolom berkaitan dengan berbagai kemampuan dalam diri. Bagian A, kemampuanku menurut diriku. Jadi kita menemukan kira-kira apa kemampuan kita. Itu ditulis. Karena kemungkinan besar selama ini kita tidak menyadari kemampuan itu, sehingga kita menggunakan waktu dengan seenaknya lalu hasilnya tidak ada. Kemudian kolom B, kemampuanku menurut temanku. Jadi menurut teman-teman, saya bisa apa? Berikutnya adalah kolom yang kedua. Ini kolom gabungan antara kemampuanku menurut diriku dan teman-temanku. Ditulis atau digabungkan, kemudian diberi nomor urut. Yang sering atau yang paling menonjol dikasih nomor 1 dan seterusnya. Setelah diberi nomor, maka untuk saat ini kita menemukan bahwa itulah kemampuan kita saat ini. Kemudian yang kedua, bila kemampuanmu seperti itu,
Apa cita-citamu di masa depan? Lalu, apakah jurusan yang kamu masuki saat ini sesuai dengan kemampuanmu yang kamu temukan itu? Jika tidak, maka apa yang harus kamu lakukan? Yang berikutnya, coba tuliskan cita-cita kamu di masa depan. Jadi cita-citamu apa? Karena seseorang yang memiliki cita-cita biasanya pola pikir, tindakannya itu terarah. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, itu selalu ada kaitannya dengan apa yang mau dia dapatkan nantinya. Jadi tidak ngambang, tidak asal. Sekarang kita perhatikan poin yang kedua, mengembangkan kemampuan. Ini ada foto seorang yang berhasil di bidang olahraga. Tugasmu adalah mengamati gambar tersebut. Yang kedua, menurut kamu, bagaimana dia bisa sukses atau mencapai kemampuan semacam itu? Apa yang sudah dia lakukan? Apakah prestasi itu dicapai berkat dirinya sendiri saja, atau ada bantuan dari pihak lain? 3. Kalian juga bisa berdiskusi dalam kelompok untuk membahas pertanyaan berikut. Pertama, bagaimana cara mengembangkan kemampuan agar makin berkembang dan bermanfaat? Kedua, sikap apa yang perlu dimiliki dalam usahamu mengembangkan kemampuan? Usahamu apa supaya kamu bisa berkembang dalam kemampuanmu saat ini? Lalu ditulis, hasilnya ditulis. Jadi cara mengembangkan kemampuan itu apa-apa saja. Jadi yang real, yang bisa dilakukan. Kemudian setelah menemukan caranya, lalu sikap-sikap apa saja yang perlu dimiliki yang dapat menunjang kita memperoleh atau mencapai cita-cita itu dengan sangat maksimal. Langkah berikutnya adalah kita melakukan permainan. Jadi permainannya adalah menulis kalimat. Semua orang dapat mencapai sukses bila mau bekerja keras. Ditulis sebanyak 3 kali. Caranya, pertama, menulis kalimat semua orang dapat mencapai sukses bila mau bekerja keras dengan menggunakan tangan kiri. Setelah selesai dengan tangan kiri, lalu menulis kalimat yang sama dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian, yang ketiga, dituliskan boleh menggunakan tangan kiri atau tangan kanan, atau kedua-duanya bergantian. Setelah itu, coba direfleksikan permainan itu. Apa makna dari permainan itu?
pesannya untuk kamu dari permainan itu? Atau dengan kata lain, kamu dapat apa dari permainan itu? Hasilnya silakan ditulis. Berikutnya, pesan Tuhan untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebelumnya, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci tersebut. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjadikan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai ayat 30, tuliskan sikap-sikap yang ada dalam perumpamaan talenta tersebut. Sikap mana menurutmu yang bijaksana? B.
Apa yang kamu pahami dari ungkapan pada ayat 29 sampai 30? Bagaimana tanggapanmu? Ayat 29 bunyinya, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Refleksi, gagasan penting apa yang saya temukan dalam pelajaran ini? Apa saja yang ingin saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Doa penutup. Marilah berdoa. Allah sumber segala karunia, syukur dan puji bagimu. Terima kasih atas berkat kemampuan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Ampunilah aku ya Allah, jika hingga hari ini aku belum mampu mengembangkannya dengan baik. Aku berjanji akan berusaha mengembangkan kemampuan yang telah Engkau anugerahkan itu, agar memberikan manfaat bagi diriku dan sesama. Jagailah aku juga ya Tuhan, agar aku tidak menjadi sombong atas kemampuanku.